setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manik di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya sahabat Cici pada hari ini, Rabu 5 Februari 2025 dalam sharing iman atau cerita iman. Pada hari ini kita akan mendengarkan cerita iman dari sahabat kita, sahabat Sofi. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas kasih dan cinta-Mu, Engkau telah menyertai kami, membimbing kami dalam seluruh perjuangan hidup kami, dari waktu ke waktu sampai pada saat ini. Pada hari ini kami akan mendengarkan cerita iman yang dibawakan oleh sahabat Sofi. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Kiranya dari cerita iman ini memampukan kami untuk semakin teguh dalam iman, semakin mendengar, merenungkan, dan mewartakan sabda-Mu dalam seluruh tugas dan pelayanan kami setiap hari. Kiranya semakin banyak orang yang mengenal Dikau, memuji dan meluhurkan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Halo, salam jumpa kembali dalam channel Cerita Iman SMGM. Cerita Iman SMGM kali ini bersama saya, sahabat Sofi dari SMGM Sanjuan Larantuka. Saya akan menceritakan pengalaman iman saya akan kekuatan dan kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi saya. Seperti beberapa kali saya pernah share bahwa Tuhan itu sungguh nyata hadir dalam hosti yang sangat sederhana yang kita sambut dalam sakramen Ekaristi Kudus. Ini pengalaman 2 tahun lalu yang belum saya bagikan. Itu pada waktu misa harian pagi. Saya karena rumah dekat gereja, jadi setiap hari saya misa harian pagi. Seperti berbiasa saya mendengar kalimat ini, kamu akan bonceng seorang ibu dan kamu akan mengetahui. Jadi begitu jelas, tapi setelah itu setelah dalam hening itu, saya pikir setelah selesai misa, saya bilang, Tuhan, saya tidak bawa motor. Berbiasanya saya bawa motor. Kalau saya sudah terlambat ke gereja, begitu saya berburu, saya bawa motor. Tapi kali ini saya tidak bawa motor. Terus saya bonceng siapa gitu. Jadi dalam pikiran saya itu sangat sangat sempit sebagai manusia yang sangat awam dengan hal-hal ini, kayak sangat miskin dengan iman dan pikiran tentang Tuhan itu, padahal Tuhan itu Maha Kuasa. Setelah itu seperti berbiasa saya berdoa agak lama, saya pulang agak kemudian dari yang lain-lain, terus saya pulang menuju ke rumah. Sampai di rumah suami saya bilang, Mak, tolong beli jajan. Orang Bali bilang jajan begitu. Langsung dia kasih saya uang 20, itu saya langsung ambil motor, langsung putar balik ke jalan menuju gereja. Tadi kan rumah saya di pantai dan gereja Sanjuan itu saya putar ke atas. Dari kejauhan itu saya melihat seorang mama yang SMGM juga
namanya Ibu Yuliana Hera, tapi sekarang dia sudah agak tidak aktif karena kondisi kesehatannya. Beliau guru SMP Negeri Larantuka, tapi sudah pensiun, sudah agak tua. Dari kejauhan saya melihat Mama Yuli yang akrab sekali dengan saya. Dia sudah panggil saya tuh anak. Dari kejauhan itu saya bilang, oh inikah Tuhan yang Tuhan bilang saya akan bonceng seorang ibu dan saya akan mengetahui apa, seperti dalam pikiran saya, ini Tuhan yang Engkau bilang tadi dalam gereja di Hosti bahwa saya bonceng seorang ibu. Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi saya berhenti. Mama bilang, nak, engkau mau kemana? Saya bilang, saya mau beli kue. Tapi saya antar mama dulu, saya bilang gitu. Oh iya. Nah, Mama Yuli naik, kami dua nyebrang ke jalan utama. Lalu saya nyebrang ke kanan karena beliau rumahnya tuh di pinggir lapangan Lebau yang sebelah kanan. Jadi saya nyebrang ke sana, dia sudah berhenti motor, tapi dia bilang gini, Nona Sofie, bisakah tidak kita dua nih ada pergi di sebelah pasar senja itu baru engkau lihat. Jadi saya tuh langsung merinding. Tuhan, beginikah engkau? Luar biasa Tuhan. Jadi saya merinding. Mama Yuli bilang, kita terus ke sana baru engkau lihat. Seperti yang Tuhan bilang, kamu akan bonceng seorang ibu dan kamu akan melihat. Sampai di sana di pasar senja itu karena menurun agak terjal dan suasananya hujan. Jadi dia bilang, Nona Sofi, kita dua turun di sini saja karena rumahnya tuh agak ke bawah. Orang yang mau kita tuju ini, dia bilang, ini saya punya anak mantu, tapi nanti kau lihat. Kami berdua anak mama turun dan masuk ke rumah itu. Oh ternyata dia bilang, di rumah ini anak mantu saya, kakak Tien Bawang punya anak ini, dia tampung sepasang suami istri. Mereka ini sangat susah hidup, sampai anak yang paling kecil itu stunting karena suaminya ikut kapal nelayan bakti yang tangkap ikan, tapi pada waktu itu semua kapal dock karena surat-surat tidak memenuhi syarat untuk berlayar. Jadi sudah hampir setahun mereka tinggal numpang di sini. Dan memang sangat-sangat sedih karena tempat orang keluarga yang mereka numpang ini juga keluarga muda yang masih katakanlah masih berjuang untuk hidup dan menampung lagi temannya ini dengan suami dan 2 anak perempuan. Anak yang kecil itu memang kurus sekali, yang dibilang stunting itu betul. Dan kami masuk hanya sekedar melihat sekedarnya, dan Mama Yuli ini tahu bahwa setelah dia menyampaikan ke saya pasti SMGM akan bergerak. Dan benar kami sapa dan saya pegang-pegang belai-belai anak kecil ini, lalu basa-basi sedikit. Saya pulang, saya langsung muat di grup. Waktu itu Larantuka masih umum, belum ada pemecahan seperti sekarang, ada Sanjuan sendiri dan lain-lain, Wery dan lain-lain. Jadi saya muat dan luar biasa, puji Tuhan, sahabat Adi dan sahabat Sonya dan sahabat-sahabat lain, ada yang bawa beras, ada yang bawa telur, ada yang bawa minyak, ada yang bawa uang, dan kami kunjungi keluarga itu. Dan memang mereka sangat sedih dari kisah mereka itu. Mereka berdua ini anak yatu, suami istri ini masing-masing punya mama meninggal dan bapak menikah lagi. Mereka punya mama tiri yang kurang bersahabat. Tapi itu
Yang penting bawa suara Tuhan yang disampaikan ke saya, dan Mama Yuli mengantar saya, dan akhirnya SMGM turun dengan merealisasikan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kisah pribadi, pengalaman iman saya yang sekian sering saya alami. Ada yang hal-hal kecil yang saya tidak bisa ingat, ada yang agak seperti ini yang saya bisa bagikan kepada sahabat dan saudaraku semua. Demikian, terima kasih, semoga berarti bagimu semua. Amin. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Semangat melayani dengan sepenuh hati, sahabat orang kecil, sahabat